yang sampai hari ini kita masih merasakan indah, kita masih merasakan lezat, yaitu nikmat Ramadan. Sebagian tidak puas dengan ibadah yang sudah dia lakukan di bulan Ramadan. Sebagian masih banyak penyesalan yang menghampiri hatinya, dikarenakan dia belum 5 kali menghatamkan Al-Quran. Sebagian juga merasa terlalu cepat Ramadan berlalu, sehingga dia menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal. Dia berusaha untuk tetap mendapatkan indahnya Ramadan di bulan Syawal. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memasukkan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Maka saya ucapkan kepada antum semua, taqabbalallah minna wa minkum minal aidin wal faizin, wallahu yaghfir lana dzunubana jami'an. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk manusia terindah yang merindukan perjumpaan dengan kita. Tapi entah apakah kerinduan itu bersambut dengan kerinduan kita. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berada di Baqi bersama para sahabat. Lalu beliau berkata, "Wadidna anna ra'ayna ikhwanana." Kita ingin banget nih sekarang ini sudah melihat saudara-saudara kita. Maka para sahabat terkejut dengan ucapan Nabi SAW. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka?" Wahai Nabi SAW, wahai Rasul SAW, bukankah kita ini saudara-saudaramu? Apa kata Nabi SAW? Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanuna allazina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudara kita tuh yang belum datang nih. Yang kita belum berjumpa dengan mereka. Mereka belum melihat kita. Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa ta'rifuhu?" Bagaimana engkau akan mengenali mereka sedangkan engkau belum pernah melihat mereka? Kata Nabi SAW, "Fa'innahum ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu." Itu nanti saudara-saudara kita akan datang pada hari kiamat, dibangkitkan dari kubur mereka. Di tengah jutaan manusia yang digiring kepada mahsyar, Nabi akan tahu dengan kita. 12 jam berlalu dari hidupnya, tidak ada satupun salawat buat Rasulullah SAW. Terkadang dari pagi salat subuh sampai matahari tenggelam, satupun salawat dia tidak bacakan, kecuali yang dia baca waktu salat itu saja. Lalu dia mengklaim dirinya, "Ana ahlus sunnah wal jamaah, ana ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Antum bisa lihat tuh, orang kalau benar-benar cinta, Ana sampai bingung. Betapa banyak follower para artis. Banyak banget. Ana sampai kok bisa? Ada seorang artis. Siapa artis yang paling banyak followernya di Instagram?
Hah? Ada yang tahu? Siapa? Ada satu dari barat sana, namanya Selena Gomez. Kenal terus. Ana 4 bulan yang lalu mungkin melihat follower dia, karena dikatakan dia termasuk paling banyak. 4 bulan yang lalu itu 123 juta. Ustadz lah paling banyak mungkin. Yang ustadz mungkin 1 juta, 2 juta. Itu sudah top itu. Cuma sayangnya tidak ada IG untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk membuktikan mana followernya Rasul SAW. Kalau mereka benar-benar mengikuti Nabi SAW. Sekarang nih kita bisa buktikan kecintaan kita. Kita lebih cinta sama Nabi SAW atau lebih cinta sama bola. Piala Dunia buktinya. Antum lihat berapa banyak pertandingan yang antum tahu dan berapa banyak peperangan Nabi SAW yang antum baca, yang antum ikuti. Kadang-kadang ditanya, berapa sahabat yang meninggal pada waktu perang Badar? Kira-kira lah. Saudi lawan mana Saudi jemaah? Lawan mana? Rusia. Berapa? 5-0, Masya Allah. Ngikutin 5-0 jemaah. Bola diikutin jemaah. Entah wallahu alam. Ana sampai sekarang ya senangnya orang nonton bola. Apakah setelah dia nonton bola? Ana alhamdulillah Ustaz, sejak nonton bola terus terang Ustaz, kaki ana semakin sehat Ustaz. Jadi ana biasanya dengkul ini susah jalan tuh. Sejak nonton bola alhamdulillah. Oh bagus kalau gitu jamaah. Ada pengaruh dalam kesehatan. Mungkinkah itu terjadi? Nggak ada. Yang ada dengkulnya tambah sakit. Apalagi kalau jagoannya kalah. Allahu Akbar. Itu sholat jamaah. Sholat sama imam. Dia masbuk. Imamnya assalamualaikum ikut salam dia. Assalamualaikum. Kenapa ya Allah kalah Saudi? Itu ya urusan apa kalah Saudi, menang Saudi? Enggak, ini Ustaz, ini perjuangan. Kalau menang berarti Islam menang. Kata siapa Islam menang? Jadi yang menang bola itu Islam menang itu. Jangan. Enggak pernah kita lihat pemenang Piala Dunia tuh Muslim. Pernah? Juara 1 sejak adanya dunia nih apa istilahnya? Piala Dunia, ada negara Islam? Nggak pernah. Masuk perempat final, ada jemaah? Nggak ada. Berarti Islam kalah. Nggak ada urusan jam sama bola. Oleh kalau umat Islam nggak ikut main bola nggak apa-apa. Enggak Ustaz, kita harus ikut berkiprah. Ya terserah antum. Cuma ana ingin mengatakan jemaah, bagi antum yang suka bola, kecintaan antum dengan Rasul SAW, dengan kecintaan antum kepada bola, seharusnya lebih besar antum lebih cinta kepada bola, kepada Rasul SAW. Dan kita lihat, anak kadang-kadang baca berita sehari, bukalah sekali, lihat berita. Ada satu berita yang sering anak tonton, fulan artis sukanya makan ini. Dia kalau lebaran suka makan ini, makan ini. Apa pengaruhnya kepada fan-nya ini artis? Paling tidak dia akan mencoba makanan yang dimakan oleh dia. Dan itu terjadi dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ini sebenarnya dia itu tidak suka dengan sayuran dubba. Dubba itu labu kuning. Antum tahu labu yang kuning?
Kata Anas, sampai suatu hari aku makan bersama Rasul SAW. Dan kuahnya itu pakai labu kuning. Faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba. Diikutin sisa-sisanya duba itu dibersihkan sama Nabi SAW. Sejak itu aku cinta dengan labu kuning. Dia cinta dengan Rasul SAW. Semua yang dicintai Nabi dia akan cinta. Apakah kita seperti itu, jemaah? Gimana kita akan cinta apabila kita tidak kenal dengan Rasul SAW? Haibati fillah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mencintai beliau. Semoga kita termasuk dari mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Apa tema kita hari ini, jamaah? Antum tahu nggak? Apa tema kita? Siapa yang tahu? Masya Allah. Apapun yang terjadi akan kuterima. Banyak orang hidup tidak bahagia di dunia. Mungkin kita termasuk di dalamnya. Tidak sedikit orang-orang kaya raya, orang-orang yang tersohor, orang-orang yang terkenal, berakhir hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak dia dapatkan dalam kehidupan ini. Dia tidak mendapatkan kedamaian. Beberapa bulan yang lalu Ana ke Jepang. Ana pikir Jepang itu Masya Allah, ya ceritanya negara yang maju, yang canggih, macam-macam. Ternyata tahun kemarin yang bunuh diri di Jepang itu 30.000 orang. Mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mungkinkah orang berbahagia bunuh diri? Ada orang, aduh anak terlalu bahagia di dunia ini, anak mau bunuh diri aja. Artis, antum kalau lihat artis-artis Korea yang sudah berada di puncak karirnya, bunuh, nggak laki nggak perempuan. Ada sesuatu yang hilang. Walaupun harta telah dia dapatkan. Apa? Keridhaan. Ridha dengan takdir Allah. Ridha dengan ketentuan ilahi. Apapun yang terjadi kita terima. Ketika itu antum akan merasakan kebahagiaan. Ridha ini rest areanya orang-orang yang ahli ibadah. Ada sabar. Sabar kadangkala masih penuh dengan perjuangan. Tapi ada orang sampai tingkatan ridha, dia nggak mikir lagi. Pulang kerja nggak bawa fulus. Dia bilang sama Harimnya, "Dik, hari ini nggak dapat apa. Ya Allah bang, abang pulang anak udah seneng bang." Wallahi syamah, itu tingkat keridhaan. Ada orang ketika makan, Allah, Ana masih ingat cerita lama. Ana diceritain sama Ustaz, yaitu kirim dai ke pedalaman. Salah satunya dikirim ke NTT, ke daerah-daerah minoritas muslim. Dia datang menilik, mengunjungi para dai. Dia datang ke rumah dai itu sudah 7 hari makan daun-daunan. 7 hari makan daun-daunan sama istrinya di sana sama keluarganya. Akhirnya sang ustadz mengatakan, "Sudah kalau gitu anak pindah antum. Susah antum di sini." Awalnya dia tanya, "Gimana kondisi masyarakat?" Kata dia, "Masyarakat tidak susah."
Gimana anak pindah antum ke tempat lain yang lebih nyaman? Apa jawaban dai? Ustaz ini mengatakan, jangan Ustaz, jangan jauhkan ana dari Allah. Biarkan ana di sini dekat sama Allah. Wallahi jamaah. Kadangkala antum itu akan merasakan kebahagiaan tatkala antum nggak punya apa-apa. Ketika antum merasakan tidak ada batas antara antum sama Allah Jalla Jalaluhu. Allah yang tinggi di atas arasnya, antum merasakan kehadirannya dengan ilmunya, dengan pertolongannya, dengan segala kedamaian. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, kedamaian. Di mana? Di hati orang-orang yang beriman. Yang lainnya nggak bakal dapat. Antum bisa lihat sekarang hiburan yang dibikin oleh manusia. Segala saranya dibikin sama mereka agar manusia tidak stres. Antum kalau lihat sekarang Puncak Jakarta penuh. Bukan sekarang, tiap pekan penuh. Ngapain mereka ke sana? Macet berjam-jam. Dia mau lakukan itu karena ada yang dia cari. Tapi ternyata pulang dari puncak, pulang dari hiburan, balik ke kerja dia, balik lagi kesumpahan, kesuntukan, kegalauan, kegundahan dari dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul." Akan merasakan kelezatan iman. Iman tuh ada kelezatannya, seperti antum makan sesuatu lalu antum mengatakan, ya Allah, zen. Ini zen, baru pertama anak ngerasakan. Sebagian di antara kita dari lahir sampai sekarang belum pernah merasakan lezatnya iman. Yang ada beban dalam hidup dia. Diundang pengajian, Mas, kajian, capek, Mas, azan. Iya, terus kenapa? Ada manusia-manusia yang hatinya sudah bergantung di masjid. Hatinya itu bergantung, kata Nabi SAW. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati itu bergantung. Kemana dia dengar azan, ya Allah, aku datang ya Allah. Aku datang ya Allah. Datang ke rumahnya Allah. Tapi sekali lagi ada orang yang hidup 40 tahun, 50 tahun tidak merasakan lezatnya iman. Opo sih enaknya iman? Yang ada aturan-aturan yang membebani dia. Ana izin minum dulu ya. Alhamdulillah. Sebagian orang terbebani dengan agamanya. Bahkan yang ada sebagian tidak percaya sama agama. Nabi SAW mengatakan akan merasakan lezatnya keimanan orang yang memiliki 3 kriteria di diri. Yang pertama, orang yang ridho Allah sebagai Rabb-Nya. Orang yang puas Allah sebagai pengatur hidup, Allah sebagai sesembahan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, ridho Islam sebagai agama. Tidak ada keraguan sedikit pun dengan agama dia.
Dia yakin ini agama yang benar dan semua agama salah. Iya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Selain Islam kafir. Ustaz, nggak boleh ngomong-ngomong kafir. Itu intoleransi. Enggak, kita ini kafir dengan keyakinan mereka. Betul. Orang Nasrani kafir. Emangnya enggak kafir? Bagaimana itu? Antum menurut orang Nasrani, umat Islam kafir. Dan kita bangga dengan kekufuran kita dengan agama mereka. Kita kafir dengan keyakinan bahwa Tuhan itu 3. Iya. Kalau dikatakan mereka antum kafir, iya. Jazakallah khair, makasih. Ana memang kafir dengan keyakinan antum. Antum mengatakan Tuhan 3, enggak. Ya sudah. Kalau kita antum enggak apa-apa. Tapi ana beriman bahwa Allah itu esa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Maka jemaah, benar, orang kalau ridho Islam sebagai agama dan dia mengatakan semua agama salah, tidak ada masalah. Tapi kita tetap menjaga keharmonisan hubungan. Kita tetap toleransi selama bukan dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, kita toleransi. Antum mau pinjem timba anak kasih. Antum mau pinjem mobil anak, tafadhol. Antum mau pinjem duit, tafadhol. Antum butuh bantuan anak bantu. Tapi urusan agama, afwan. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Afwan. Ini keyakinanku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Nah, dan aku kufur dengan semua keyakinan-keyakinan selain dari keyakinan Islam. Kenapa anak tekankan hal ini? Karena ada orang Islam yang mengajak kepada wahdatul adyan. Wahdatul adyan itu menganggap semua agama sama. Ada orang Islam. Orang Nasara tidak ngajak. Orang Nasrani, orang Kristen itu tidak mengajak untuk mengatakan semua agama sama, enggak. Mereka mengatakan agama mereka yang benar. Muncul orang Islam yang mengatakan enggak, semua agama sama. Ini, ya Allah, Muslim. Dia ingin merusak Islam. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Orang yang seperti ini tidak akan merasakan indahnya keimanan. Yang ketiga, dia ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. 3 hal ini ada konsekuensinya. Bagaimana kita tidak ridho dengan Allah, padahal kita yakin Allah itu Ar-Rahman. Allah tuh lebih menyayangi kita daripada bapak dan ibu kita sama kita. Antum harus yakin bahwa bapak kita sayang sama kita, ibu kita sayang sama kita, tapi Allah lebih sayang sama kita. Gimana antum gak ridho? Antum kalau ditanya, antum ridho dengan ibu antum? Antum ridho dengan bapak antum? Ya iyalah, masa mau cari bapak lain? Masa mau cari ibu lain? Gak ada yang lebih penyayang daripada ibuku. Ketahuilah Allah lebih sayang sama antum daripada ibu antum sama antum. Gimana kita nggak ridho Allah Ar-Rahman? Sebagian ulama salaf mengatakan, kalau pada hari kiamat aku dikasih pilihan antara Allah yang menghisapku atau orang tuaku yang menghisapku, aku memilih Allah yang menghisapku. Jamaah, setiap sholat kita mengulangi Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus kita ulangi. Tapi adakah ucapan itu meresap di hati kita? Sehingga kita kadang-kadang kena musibah. Aduh, susah anak hidup. Apa yang susah buat antum? Bukankah Allah sudah memutuskan
mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kemana Allah? Ketika antum terus mengadu hidupnya, susah. Kalau senang nggak pernah cerita. Statusnya itu berganti kalau susah. Sedang galau, sedang tidak ada pulsa, kuota habis. Jamaah, bagaimana kita tidak ridha dengan Allah? Sedangkan Allah itu Allamul Ghuyub. Allah itu Alimun Khabir. Allah tuh tahu dengan apa yang lebih bermanfaat buat kita. Sehingga antum ketika hidup menghadapi satu masalah, antum yakin Allah tahu nih ini baik buat aku. Ini baik. Kok bisa seperti itu sih? Iya. Karena aku tahu Allah itu Alimun Khabir. Seorang menikah 10 tahun gak punya anak, tenang hidup. Kenapa? Ya Ustaz, Allah lebih tahu. Mungkin kalau anak punya anak durhaka, anak-anak udah anak serahkan sama Allah. Anak akan berusaha, anak akan berdoa, tapi anak yakin Allah tahu dengan apa yang bermanfaat buat aku. Sehingga kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi, ketika mereka harus keluar dari Makkah, mereka keluar hijrah. Nah, sampai Madinah, apakah mereka hidup di istana? Apakah mereka mendapatkan makanan yang nyaman? Tidak. Bahkan yang terjadi, sebagian sahabat itu pingsan karena tidak makan, jemaah. Kondisi mereka ridha dengan Allah Jalla Jalaluh. Mereka tahu Allah Alimun Khabir. Bagaimana kita tidak ridha sama Allah? Bukankah Allah yang namanya Al-Wadud? Dialah yang mencintai dan Dia yang dicintai. Jadi kalau antum di PHK, ada orang yang di PHK, ada orang yang nih sekarang musim pendaftaran mahasiswa kuliah, atau masuk pesantren, atau masuk sekolah, daftar, nggak masuk anak. Bagaimana perasaan orang tua? Ingat, Allah itu Al-Wadud. Bilang, nak, tenang nak. Gimana bu, nggak masuk bu? Ya, Allah tuh memiliki cinta yang tak terbatas. Maka kita terima. Kita dalam kehidupan ini berpindah dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Di sini tidak diterima, mungkin di sini diterima. Ada kita punya teman, subhanallah, bertahun-tahun daftar, kepingin diterima di Madinah. Ternyata dia nggak diterima. Akhirnya dia menerima hidup di Indonesia, tidak kuliah di Madinah. Tapi ternyata lebih bermanfaat keberadaan dia di Indonesia daripada berada di luar negeri. Bahkan ada kita punya teman di Madinah. Dia di DO karena dia kurang pintar. Hafalan dia lemah. Artinya ketika jawab soal di ujian, dia nggak mampu. Padahal dosennya sayang sama itu anak. Ya sudah nggak bisa antum. Ya sudah saya anak pulang. Wah. Dia nggak kuliah, persiapan bahasa mas. Pulang ke negerinya. Ternyata Allah memang ingin dia pulang ke negerinya. Ratusan bahkan ribuan orang yang mendapatkan hidayah lewat dia. Dia harus pulang ke negerinya. Makanya kita itu harus nerima dengan apapun yang terjadi. Ustaz, berarti kita nggak usaha tetap. Jamaah rahimakumullah.
Antum ingat dengan kisah seorang yang dikenal dengan Sahibu Yasin. Di surat Yasin ada cerita seorang lelaki yang dia bukan nabi, bukan rasul. Allah ceritakan bahwa Allah mengutus 2 rasul ke satu kampung. Tapi 2 rasul itu dakwahnya ditolak. Lalu Allah kirim rasul yang ketiga. Allah kirim utusan yang ketiga. Namun ternyata penduduk kampung itu pun menolak. Bahkan mereka ingin membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluhu. Lalu Allah bercerita, "Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a." Datang seorang lelaki dari ujung kota. Datang dia lari-lari bersegera. Karena melihat kaumnya menolak itu nabi-nabi yang mengajak kepada kebenaran. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Sampai sana dengan terengah-engah dia mengatakan, wahai kaumku, ikuti ini utusan-utusan Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak minta upah dari kalian, tidak berharap hidup dari kalian, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka nggak makan dari kalian. Mereka ingin berbagi petunjuk sama kalian. Kenapa ditolak? Dia mengatakan, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kaumnya bertanya, apakah engkau beriman dengan Allah? Apakah engkau beriman dengan Tuhan yang para nabi ini mengajak untuk menyembah? Apa kata orang ini? Bagaimana aku tidak mau beribadah kepada Rabb yang menciptakan aku? Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya kalian bakal dibalikin. Gimana aku tidak ridho dengan Allah? Dialah yang menciptakan. Jangan. Masih ada orang-orang yang mengadakan ritual-ritual. Meminta kepada gunung. Meminta kepada sawah. Meminta kepada awan. Meminta kepada lautan. Dilestarikan dengan dalih kearifan lokal. Bukan kearifan lokal, itu kemungkaran lokal. Arif itu sesuatu yang sesuai dengan syariat. Ada ma'ruf, ada mungkar dalam kehidupan ini. Tradisi dalam Islam, ada tradisi yang ma'ruf, dilestarikan. Ada tradisi yang tidak ma'ruf, yang mungkar. Di masa Nabi alaihissalatu banyak yang dikenal dengan kearifan orang-orang jahiliyah ditinggalkan sama para sahabat, ditinggalkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Maka ingat, kita harus ridha dengan Allah, ridha dengan agama Islam, ridha dengan sunnahnya. Ini sunnahnya Nabi, sunnahnya Nabi amalkan. Jemaah sudah ada. Nah, bunyi, sunnahnya nggak nunggu bunyi gitu. Jemaah sekarang masuk waktu sholat pakai bunyi-bunyian, pakai azan. Nah, Masya Allah. Tapi nggak tahu, mungkin berubah di Masjid Al-Faus pakai bunyi-bunyian di sini. Berarti kita semua menunggu bunyi. Enggak. Baik. Fadhal ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Kembali kepada lelaki ini. Dia benar-benar ingin kaumnya beriman. Dia jelaskan kenapa dia beriman kepada Allah. Kenapa dia tidak menyekutukan Allah. Dia mengatakan, a'attakhidhu min dunihi aliha
Apakah aku akan menjadikan selain Allah sesembahan-sesembahan? Yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yumkinun. Kalau Allah Jalla Jalaluh menginginkan mara bahaya buat aku, maka tuh sesembahan-sesembahan tidak akan bisa memberikan manfaat sama sekali, tidak akan bisa menyelamatkan sama sekali. Maka ketahuilah jemaah, seorang yang muslim, ridholah Allah sebagai Rabbnya, tinggalkan segala sesembahan selain Allah. Ingat, kearifan lokal harus dilestarikan, tapi kemungkaran lokal jangan dilestarikan. Dari mana kita tahu itu arif? Allah sudah turunkan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau mau tahu yang mana yang arif, dan baca Al-Qur'annya. Ayat kedua di surat kedua, Allah mengatakan dzalikal kitab, tuh kitab tuh Al-Qur'an. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa kita membaca kitab yang banyak keraguan? Kita bersandar kepada kutub-kutub yang banyak di situ. Hal-hal Quran ditinggalkan. Hudan lil muttaqin, ya. Tapi yang bisa mendapatkan manfaat dari Quran ini hanya orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Kata orang ini, kalau aku minta kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau begitu aku benar-benar akan berada dalam kesesatan yang nyata. Dia mengatakan kepada kaumnya, ia berteriak berkata kepada kaumnya, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kalian dengarkan semua. Aku beriman kepada Rabb kalian. Aku beriman kepada Allah, dengarkan kalian semua. Apa yang terjadi jemaah? Dibunuh sama kaumnya. Jangan dipikir antum kalau mengajak orang kepada kebaikan, orang akan diam. Orang akan menjegal langkah antum. Bahkan mereka ingin menyakiti antum. Bahkan yang terjadi dengan orang ini, dibunuh oleh kaum. Ketika orang ini mati, apakah berhenti keinginan dia berdakwah untuk mengajak kaumnya kepada Allah? Enggak. Dia mati. Qila dkhulil jannah. Dikatakan kepada dia, silahkan engkau masuk ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya Allah, andai kata kaumku tahu ya Allah. Ada kaitan mereka memahami bagaimana kondisiku sekarang. Allah mengampuni dosa-dosa. Allah menjadikan aku orang yang mulia. Dia masih ingin menyampaikan dakwah itu kepada kaum. Kenapa? Karena dia ridho Allah sebagai Rabb. Jamaah rahimakumullah. Kita perlu tumbuhkan di hati kita kecintaan kepada Allah, tapi cinta tidak akan datang tanpa ilmu. Tak kenal maka tak sayang. Gimana antum akan sayang sesuatu? Berapa banyak orang dikasih makanan, ini makanan zen, kasih, fadhal. Dia nggak tahu itu makanan apa. Baru pertama dia melihat. Dari rupanya dia takut. Enggak, jazakallah khair. Ana mau nasi putih aja. Ini zen ada. Lalu kata dia, syuf, antum coba satu suap. Satu suap, enggak zen buang. Coba satu. Allah, zen ternyata. Habis satu piring. Tapi ketika dia nggak kenal, dia nggak akan suka. Coba. Maka kita perlu untuk mengenal Allah lebih dalam. Supaya antum ridho. Orang mau nyakiti antum. Bagaimana Nabi SAW disakiti oleh kaumnya. Beliau sabar. Beliau nerima semua hal itu. Sampai beliau mau dibunuh SAW. Bagaimana hakikat ridho?
Para ulama mengatakan ridha itu adalah engkau menerima apa yang Allah tentukan tanpa ragu dan tanpa menolak. Tanpa ragu dan tanpa menolak. Antum ridha Allah sebagai Rabb, maka antum harus ridha dengan aturan Allah. Allah punya aturan Ramadan puasa sebulan penuh, ya. Allah punya aturan, ini haram, ini halal. Dan muslim harus tahu. Sayangnya jamaah, banyak di antara kita yang Islam tapi nggak tahu dengan aturan Allah. Aturan perusahaan tahu dia. Antum pernah lihat seorang pegawai negeri dimutasi ke pedalaman. Bapak diterima kerja tapi di pedalaman. Apa kata dia? Siap. Dapat 2 tahun dimutasi. Dari pedalaman ke yang lebih dalam. Siap, siap. Dia selalu siap kemana-mana aja. Teken kontrak. Kenapa antum bisa begitu menerima dengan aturan perusahaan, aturan kantor, aturan Allah antum tawar-tawar? Kenapa Anda lihat sebagian, Anda bertemu dengan banyak pegawai yang dimutasi kemana-mana, tanya bang kemana aja bang? Kadang-kadang dia cerita, Allah Ustaz, Anda pernah ke Papua, Anda pernah ke Timur-Timur Ustaz, Anda pernah ke Sudan. Ngapain jauh-jauh? Ya itu sudah. Ngapain jauh-jauh jemaah? Karena dia sudah punya kontrak. Dia tahu kalau anak ikut aturan Ustaz, nanti anak itu akan naik pangkatnya. Anak bisa dipromosikan. Anak bisa ini itu. Itu orang yang taat dan patuh sama aturan. Tapi sama Allah, kalau kira-kira antum patuh sama Allah, naik nggak derajat antum di sisi Allah? Naik. Samakah orang yang sholat di rumahnya selama hidupnya, sholat 5 waktu dalam rumahnya selama hidupnya, dengan orang yang selalu ke masjid? Tiap hari beda derajatnya. Yang di rumah dapat 1, yang di masjid dapat 27, kan udah jelas. Di rumah 1, masjid 27. Pak, masjid ini Pak 27. Iya Ustaz, saya ridho dapat 1. Saya termasuk orang. Masya Allah jemaah. Urusan agama seperti urusan dunia nggak akan ridho dia. Dia siap berantem sama saudaranya. Siap bunuh-bunuhan sama saudaranya, sebagian orang siap. Untuk urusan warisan. Sang kakak umpamanya, nih warisan orang tua 1 miliar. Anda mau kasih antum 100 juta. Nggak bisa kak. Harus sesuai dengan syariat. Urusan fulus harus sesuai dengan syariat. Nggak ridho antum, ana ridho kasih 100 juta, alhamdulillah jazakallah khair. Nggak akan ridho. Perang dia siap. Tapi kenapa kita nggak mau usaha aja? Dan aturan Allah semua untuk kebaikan kita. Allah itu alimun hakim. Sedangkan aturan yang dibuat oleh manusia subhanallah, dirubah, direvisi lagi, terus direvisi, terus diganti. Kenapa? Karena manusia tidak tahu dengan apa yang akan terjadi. Di negeri kita ada aturan sekarang, aturan ITA. IT? Iya. Dulu kok nggak ada? Iya Ustaz, kan dulu nggak tahu waktu zamannya Pak Harto kalau bakal ada internet. Ustaz. Iya. Berubah aturan. Nanti 10 tahun lagi mungkin berubah terus. Tapi aturan Allah tetap. Kenapa? Karena Allah itu tahu dengan apa yang bakal terjadi. Sehingga aturan Allah sudah cukup. Untuk kapan? Untuk sampai kiamat terjadi. Nggak perlu lagi ada nabi lain. Nabi kita penutup para nabi. Maka tidak akan ada lagi kitab lain. Al-Quran sebagai kitab penutup. Selesai sudah. Maka jamaah tuh
Ridho antum dengan aturan Allah. Ridho dengan larangan Allah. Nggak boleh. Ya udah nggak boleh. Kata kantor ngomong, nggak boleh pakai sepatu warna putih. Sepatu harus warna hitam. Kira-kira antum pakai warna putih nggak? Nggak bakal. Antum mau tanya, afwan, saya mau tanya, kenapa sih? Kok nggak boleh? Ini termasuk orang yang suka warna putih. Ya, keluar dari kantor antum. Di sini yang kantor sini pakai warna hitam. Antum bisa lihat orang-orang pakai seragam berangkat kerja. Kenapa dia pakai seragam? Taat dengan aturan. Dilarang pakai baju biasa, pakai baju biasa. Muslimah ada seragamnya nggak dalam Islam? Ada seragamnya. Nggak boleh pahanya dilihatin orang. Ustaz, ini kan termasuk ciptaan Allah. Antum, wallah jemaah. Kalau aturan Allah selalu ada tawar ini, tawar sana. Tapi aturan manusia mereka tidak tawar. Mereka patuh. Berapa sih antum digaji? Berapa? Sholat itu ada waktunya. Kerja ada waktunya. Orang Masya Allah tidak pernah telat masuk kerja. Kalaupun telat jarang sekali. Sholat tiap hari telat. Tapi dia, ya gimana Ustaz? Kata dia. Anak ini terus terang Ustaz. Pasang beker itu ya jam 6 lah. Kenapa jam 6? Iya langsung sekalian mandi, sekalian berangkat kerja. Berarti kan dia buat kerja. Sholat, nggak dia pikir. Antum ridho dengan takdir Allah. Kalau tadi aturan Allah, yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, yang mubah antum taati, antum juga harus ridho dengan takdir Allah Jalla Jalaluh yang berat. Kebanyakan kita kalau takdir perlu ridho nggak jemaah? Nggak perlu disuruh. Tapi kan ada takdir yang berat. Makanya salah satu rukun iman itu antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Semua kesulitan yang kita hadapi jemaah itu sudah ditentukan. Semua kemudahan yang kita dapatkan itu juga sudah ditentukan. Rizki antum bukan karena amal antum. Berulang kali di beberapa kajian Anda sampaikan. Karena masih ada omongan yang kurang nyaman kadang-kala jemaah. Ada orang lagi antri makan bersama. Tahu-tahu yang 3 terakhir kehabisan makanan. Apa kata yang terakhir dapat makanan? Tergantung amali mas. Antum pernah dengar seperti itu? Bukan. Pembagian rizki di dunia bukan tergantung amal. Tapi tergantung ujian yang Allah berikan. Berbeda dengan pembagian rizki di akhirat nanti. Selalu bima kuntum ta'malun. Karena amalan kalian. Derajat-derajat di surga itu karena amalan. Nanti orang di padang mahsyar, timbangan tergantung amalan. Melewatin sirat tergantung amalan. Pembagian cahaya, nur. Di padang mahsyar itu, biqadri amalih. Sesuai dengan kadar amalannya. Tapi rizki di dunia enggak. Antum bisa lihat, orang nggak pernah sholat rizkinya luas. Nggak pernah ke masjid sama sekali. Sama sekali. Bahkan sholat aja enggak. Di mana Ustaz? Iya, bukan tergantung amal, tapi ujian yang Allah berikan beda-beda. Maka kita harus sadar. Kita ridho sama Allah. Kenapa ya Ustaz, anak yang tiap hari ke masjid utang nggak lunas-lunas? Padahal anak udah di soft pertama Ustaz. Insya Allah. Antum yakin kalau itu yang terbaik buat antum. Kalau dilunasin uang antum nggak di soft pertama. Antum mungkin di soft ketiga. Berapa banyak yang terjadi sama orang? Punya utang Masya Allah. Sholat duha. Mau berangkat kerja sholat duha. Nanti di tempat kerja jam 9 sholat duha. Kenapa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal dia lagi punya utang. Sebulan lunas utangnya nggak ada sholat duha. Itu kita. Makanya antum harus senang sama takdir Allah.
Ridholah dengan takdir Allah untuk makan hidup berbahagia. Yang kedua, ridho dengan Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya beliau lebih pantas untuk kita taatin daripada sendiri. Engkau harus ridho dengan sunnahnya, tebarkan sunnahnya. Sudahlah, kita nggak perlu repot-repot. Banyak perselisihan yang kita lihat. Ada banyak amalan yang diperdebatkan. Ada yang mengatakan, oh ada Ustadz bilang nggak apa-apa, yang ini nggak apa-apa, sudah. Ana nggak mau ruwet. Masih banyak yang perlu dipikirkan. Ana mau tanya, mana sunnah Nabi SAW, ana mau ikuti. Ini Nabi nganjurkan, Nabi ngamalkan, iya ana amalkan. Jazakallah khair. Nabi nggak mau ribut sama antum. Tunjukkan kepada ana sunnah Nabi SAW, ana ikuti. Dan tebarkan sunnah Nabi SAW. Jadilah antum ahlus sunnah wal jamaah. Benar cinta sama sunnah. Tebarkan sunnah. Ceramahnya isinya sunnah. Amalannya semua sunnah. Ketika itu antum akan naik derajat. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW, Allahu Akbar. Antum akan lihat orang itu kadang-kala tidak disukai sama masyarakat, tapi Allah cinta sama dia. Dibenci sama masyarakat, ya, karena menyelisihi tradisi, kebiasaan masyarakat. Tapi kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Hambaku terus mendekatkan diri kepada dengan amalan-amalan yang sunnah, bukan yang wajib. Dia mulai mengamalkan yang sunnah. Yang wajib udah selesai, naik ke tingkatan sunnah. Ini secara hukum. Sampai kata Allah, aku cinta sama dia. Allah cinta sama dia. Maka mengamalkan sunnah itu. Jadilah antum ahlus sunnah wal jamaah yang sejati. Antum dudukkan. Jangan melangkah kecuali ada sunnah. Jangan berhenti kecuali di tempat sunnah itu berhenti. Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan orang yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Solusinya fa'alaikum bisunnati. Kalian pegang sunnahku, gigit sunnahku. Tinggalkan perkara-perkara yang baru dalam agama. Sudahlah, cari sunnah aja. Supaya umat Islam semakin bersatu. Perpecahan membuat lemah umat Islam. Perpecahan membuat kita diolok-olok oleh orang-orang di luar Islam. Perpecahan membuat kita jadi hilang kekuatannya. Pamornya nggak ada. Bagaimana bersatu? Jadi ahlu sunnah. Fa'alaikum bisunnati, kata Nabi SAW. Maka ridholah dengan Nabi SAW. Jadikan beliau sebagai tolak ukur atau tolak ukur dalam semua perkara. Kita tidak boleh fanatik kepada seorang. Nggak boleh menjadikan ucapan dia sebagai ukuran kebenaran. Yang mencintai dia kita cintai, yang benci sama dia kita benci. Nggak boleh kita menjadikan satu orang kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau yang boleh. Semua manusia melakukan kesalahan. Ucapannya, pendapatnya bisa benar bisa salah, kecuali pendapatnya Rasulullah SAW. Imam Malik pernah mengatakan, kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Semua tuh pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Illa sahibu hadal qabr. Kecuali yang dikubur di sini, sambil menunjuk kepada kuburan Nabi Muhammad SAW. Yang di sini ucapannya harus terima. Yang ketiga, antum ridho dengan Islam. Ridholah dengan agama Allah ini sebagaimana tadi kita sampaikan. Jamaah rahimakumullah. Suatu hari Nabi SAW memberikan pesan kepada para sahabat agar sahabatnya hidup bahagia dan tenang. Beliau mengatakan, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang Allah bagikan buat engkau. Engkau akan menjadi orang paling kaya di dunia. Orang paling kaya itu, kita sering dapat informasi, berita, jajaran, atau list orang terkaya di dunia.
Yang pertama fulan dengan kekayaan sekian. Yang kedua fulan dengan kekayaan sekian. Terus kalau kita memandang dengan kacamata dunia, betul mereka orang-orang yang asetnya, duitnya paling banyak. Tapi mungkin orang ini orang paling miskin gitu. Karena dia tidak ridho. Mana kasih contoh. Ada orang punya gaji 50.000. Pulang dapat 50.000, dia mengatakan, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, makasih banyak ya Allah, makasih banyak ya Allah. Alhamdulillah bisa makan hari ini aku. Dia beli beras buat anaknya. Pulang, yuk makan, bapak dapat rezeki. Ada rezeki 5 miliar. Bawa pulang. Seharusnya Anda dapat 7 miliar. Mana yang fakir? Mana yang fakir? Yang 50.000? Yang 5 miliar. Maka antum jangan melihat dari, ya Allah, kata Nabi alaihissalatu, laisal ghina an kathratil ard. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya aset, bukan. Subhanallah, jangan. Antum kerja di sebuah kantor, perusahaan, lalu antum diturunkan jabatannya. Awalnya jadi manajer, turunlah. Antum afwan ya, antum turun, alhamdulillah. Ana ini mau ditaruh di mana sudah yakin anak. Takdir ana 50.000 tahun sebelum menciptakannya langit dan bumi itu sudah ditetapkan sama Allah. Lalu kan masih takut, khawatir dengan masa lalu dan takut dengan masa yang akan datang. Perlu. Ubadah bin Samit, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, pernah dimintai nasihat oleh anaknya. Anaknya namanya Walid. Dia berkata, dakhaltu ala abi wa huwa maridun atakhayal fihi al-maut. Suatu hari aku masuk membesuk ayahku dalam kondisi dia sakit. Dalam bayanganku nih dia sudah mau mati. Kan kelihatan jemaah. Tapi antum kalau ngunjungin orang sakit harus hati-hati ya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana memotivasi dia supaya dia semangat. Jangan antum datang ke sana, ya Allah bang kayaknya antum mau mati sudah bang. Ya, nah, artinya orang ini mati alhamdulillah. Artinya kita doakan, bang mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan, mudah-mudahan husnul khotimah. Kadang-kala ada orang doakan husnul khotimah, antum doakan anak mati, doakan sehat anak. Dia kan kepingin sehat, belum mau mati. Tapi kadang-kala kita lihat, ini fulan kayaknya sudah tanda-tanda kematian sudah kelihatan. Faqultu ya abata wajtahid li. Kata Walid mengatakan, wahai ayahanda, berikan wasiat kepadaku dan bersungguh-sungguhlah dalam memberikan wasiat kepadaku. Anaknya minta seperti itu, apa kata ayahnya? Ajlisuni. Dudukkan aku. Dia rebahan, dudukkan. Dia mau ngasih wasiat sama anak. Maka diduduki. Ayah ngasih nasihat sama anak. Kebanyakan orang tua ngasih nasihat sama anak apa? Nak, antum nak kalau jual kayu itu yang ini bagus. Jangan sampai tertipu orang. Terus barang ini urusan dunia. Tapi ini Ubadah bin Samit mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman wa lan tablugha haqiqatal ilmi billah hatta tu'mina bil qadari. Dan engkau tidak akan mencapai tingkatan hakikat ilmu dengan Allah, mengenal Allah, sampai engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Lalu apa kata anak? Ya abata, wa kaifa li an a'lam khairal qadari wa syarrah. Wahai ayahanda, bagaimana caranya aku mengetahui takdir yang baik dan takdir yang buruk? Ma khairul qadar wa syarrah. Gimana aku tahu? Qal, kata ayahnya, ta'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka.
wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Tuh, engkau tahu ini takdir baik dengan takdir buruk, beriman dengannya. Bagaimana caranya? Engkau mengetahui bahwa apa yang menimpamu, maka itu memang harus menimpamu. Tidak akan luput. Nggak perlu mengatakan, ya Allah, andai kata anak tadi nggak keluar rumah, andai kata tadi anak nggak naik motor, nggak ada. Engkau harus tahu yang menimpamu memang harus menimpamu. Nggak perlu antum mikir, oh, kalau anak tadi mungkin, nggak ada mungkin. Antum yakin kalau ini memang harus terjadi, tidak akan meleset darinya. Wa ma asabaka ma akhtaka lam yakun liyusibah. Yang meleset dari engkau memang tidak akan menimpamu. Memang takdirnya seperti itu. Di situ engkau tahu, oh ya sudah yakin. Lalu apa kata Ubadah bin Samit? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallah al-qalam." Bahwasanya yang pertama Allah ciptakan itu adalah pena. Al-qalam, qalam, pena. Tsumma qala lahu uktub. Lalu Allah mengatakan kepada pena ini, uktub, tulislah. Fajara bitilka sa'a bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Pena itu menulis. Apa yang dia tulis? Dia tulis semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini. Bukan sebelum antum ada. Sebelum bumi ini ada. Ustaz, apa ana juga tidur di majelis ilmu juga dicatat Ustaz. Semua. Berapa air yang ana minum? Itu sudah dicatat. Maka antum tinggal beriman. Dan semua takdir Allah itu indah, jalanin aja. Ya bunayya. Lalu Sa'ad bin Ubadah mengatakan kepada Walid, wahai ananda, in mitta walasta ala dhalik dakhaltan. Kalau engkau mati takdir itu, bahwasanya yang menimpamu itu memang harus menimpamu, tidak akan luput darimu. Yang luput dari engkau memang harusnya tidak menimpamu. Dan engkau tidak beriman dengan takdir itu, maka engkau mati masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam, jemaah, antum harus kuat dalam kehidupan ini. Mukmin itu harus kuat. Kuat fisiknya. Iya. Olahraga agar fisik antum kuat. Sekarang ini banyak orang sakit. Karena semuanya serba otomatis. Ibu-ibu itu ya Allah, kadangkala umur 35 tahun udah susah punya anak lagi. Ana dengar ada perempuan umur 70 tahun hamil, jemaah. Mungkin. Kenapa tidak mungkin? Banyak wanita yang Masya Allah, semuanya hanya menggunakan jari. Masak nasi, pencet. Mau nyuci, pencet. Apalagi jemaah? Naik mobil, nggak ada tutup pintu lagi jemaah. Tutup. Pintunya nutup. Kapan dia sehat? Wallahi jemaah. Allah SWT mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ingat. Wa fi kullin khair. Dan setiap orang beriman ada kebaikan dia, tapi beda. Yang kuat ekonominya dan beriman, Masya Allah manfaatnya banyak. Yang kuat badannya dan beriman, Masya Allah ibadahnya lebih banyak. Tapi kuat badannya nggak beriman, jadi preman. Iya. Dan kita lihat ada orang, anak kadangkala ya Allah ya, kita kadangkala juga heran ya. Ada orang bisa mengangkat beban barbel nih 100 kilo. Dengar azan nggak bisa ke masjid, kakinya nggak bisa, antum nggak bisa. Padahal antum bisa naik sepeda 30 kilo. Iya.
Dengar azan nggak bisa ke masjid, berarti dia lemah. Hanya fisiknya yang kuat. Enggak, yang kita butuhkan iman dan fisik. Yang lainnya itu tambahan. Artinya kekuatan yang pertama kekuatan iman. Kekuatan tekad untuk beramal kebajikan. Kekuatan fisik tambahan. Kekuatan ekonomi tambahan. Kekuatan yang lainnya itu nilai plus. Tapi semua itu tanpa iman nol. Nggak ada. Lalu Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'. Engkau bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk meraih segala sesuatu yang bermanfaat buat engkau. Kalau kekayaan itu bermanfaat buat antum, antum cari kekayaan. Antum cari. Karena ada orang jamaah yang merasa cukup. Cukup gimana? Alhamdulillah Ustaz, anak punya satu toko sudah murtah Ustaz. Sudah enak hidup anak. Taib, antum punya satu toko, berapa masjid yang antum bisa bangun? Ya belum ada Ustaz. Antum bangun masjid, bangun toko satu lagi, hasilnya buat masjid. Anak bertemu dengan satu orang, Masya Allah jemaah. Semoga Allah menjaga dia. Dia datang ke rumah. Dia ngomong, Ustaz jangan cerita sama saya. Anak cuma minta doanya Ustaz. Maka anak nggak sebut nama dia. Dia ngomong, Ustaz, anak sedang mau bangun Ustaz. Usaha. Anak mau bangun usaha, ada 10 usaha. Semuanya Ustaz buat dakwah. Dia orang kaya raya jemaah. Orang kaya raya. Cuma dia memang mengkhususkan anak mau bangun 10. Mungkin teman-teman anak berpandangan anak, oh antum ini ambisius ini ya, nggak apa-apa lah. Mereka beranggapan anak ambisius. Antum cari dunia, tapi Ustaz anak ngomong sama Ustaz supaya Ustaz doakan anak, dan anak sudah ngomong sama Harim dan anak-anak. Anak sudah dudukkan di 10 tempat ini, nggak ada hal. Ini buat umat. Kenapa nggak seperti itu? Boleh ihris ala ma yanfa'u. Harus semangat seorang muslim itu untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat kita. Wasta'in billah, dan minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada diri sendiri. Antum lemah, antumul fuqara ilallah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Makanya ketika antum punya azimah, punya tekad melakukan kebaikan, maka minta tolong sama Allah. Doa. Wala ta'jaz. Dan jangan kau jadi orang yang lemah. Jangan. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau engkau tertimpa musibah yang enggak mengenakan, maka enggak perlu engkau mengatakan andai kata, jangan. Walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Tapi katakan ini takdir Allah, Allah yang menentukan, dan Allah bertindak semau Allah. Allah tuh fa'alun lima yurid. Allah bertindak apa yang dia mau. Maka antum hadirkan itu. Ini pesan Nabi alaihissalam. Fa inna lau taftah amal syaitan. Sesungguhnya lau itu membuka pintu syaitan. Jangan. Hadis riwayat Muslim. Jamaah. Dan semua takdir Allah kalau kita pandang dengan detail, Allah indah. Ana tadi membaca sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Humaydi dalam kitabnya Jadwatul Muqtabis fi Dzikri Wulatil Andalus. Dia Al-Humaydi menyebutkan tentang raja-raja di Andalusia ketika Islam di sana. Semoga Allah mengembalikan Andalusia kepada Islam. Diceritakan di sana bahwasanya Wazir Abu Umar Ahmad bin Sa'id bin Hazm yang cerita. Dia sedang di majelisnya Amirul Mukminin pada waktu itu. Al-Mansur bin Abi Amir, Muhammad bin Abi Amir. Dia punya hari terbuka. Hari terbuka itu istilahnya apa sekarang? Open house. Jadi setiap pekan dia punya satu hari dia menerima rakyatnya untuk laporan, untuk apa? Untuk mengadu. Apa istilahnya? Open house. Iya. Oke, open house bukan cuma apa? Idul Fitri aja. Open house Idul Fitri yokul. Untuk makan dia. Orang-orang semua mengadu ke dia. Jadi semua bisa berjumpa dengan Amir. Datang seorang perempuan tua. Punggungnya sudah punggungku. Dia mengangkat sebuah kertas kepada Amirul Mukminin.
Dia mengatakan di situ bahwasanya anaknya dipenjara sama khalifah. Dipenjara, padahal anaknya ini satu-satunya yang menjadi tulang punggung keluarga. Ya mungkin anaknya melakukan sesuatu, kemudian khalifah marah sama dia, maka dia mau dipenjara. Dan kesalahannya sepertinya berat. Kesalahannya berat. Ketika disebut, ma hajatuka ya ummah, apa yang kau inginkan? Fulan ya Amirul Mukminin, putraku. Ketika dengar nama anaknya disebutkan, marah. Marah besar khalifah. Dia mengatakan, oh zakartini bi, engkau ingatkan aku dengan dia. Yuslab, yuslab, katanya. Tuh anak disalib. Anakmu disalib. Gimana ibu dia mau? Dengan anaknya dihukum disalib. Yuslab, mana kertasnya? Kertasnya diambil, tanda tangan Amirul Mukminin, ditulis Yuslab. Penjara, dia Pak disalib. Dikasihkan kepada menterinya. Menterinya ngambil, ya dituliskan. Raja cuma tanda tangan. Hukumnya apa, dan sisanya yang nulis ada menterinya tulis. Si amirnya ini tanya, apa yang antum tulis? Ya yang kok. Coba lihat. Ditulis di sini ternyata bukan yuslab, yutlak. Yutlak itu artinya dibebaskan. Dibebaskan. Apa? Dibebaskan? Enggak, sini katanya. Disalib katanya, dicoret sama dia. Tulis lagi. Kasihkan ke menteri. Menterinya bingung. Ternyata yang ditulis oleh Amir itu jamaah yutlak. Dibebaskan lagi. Katanya, apa yang ditulis? Yutlak. Enggak, katanya. Sampai 3 kali dia tulis yuslak. Tangan dia nulis yutlak. Ketika diangkat yang ketiga kali, Amir, kau tulis lihat kan? Mana lihat? Ya Allah. Allah ingin dia dibebaskan, bebaskan dia. Jangan. Wallahi. Kalau Allah sudah menentukan sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi. Maka kita jalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan. Ketika Nabi SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam, ketahuilah Ibn Abbas, annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah wahai Ibn Abbas, andai kata seluruh umat manusia, seluruh penduduk Banyuwangi, seluruh penduduk Indonesia, seluruh penduduk Asia dengan presiden dan raja-rajanya semua bersatu untuk memberikan mara bahaya kepadamu, tapi Allah tidak menentukannya, itu tidak akan pernah terjadi. Gimana kita nggak tenang sama hidup? Ketika antum yakin nggak akan bisa orang memberikan bahaya kepada kita kecuali Allah yang menentukannya. Kalau seperti itu kita minta sama siapa? Sama Allah. Dan sebaliknya, law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'. Kalau mereka berkumpul bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah putuskan untukmu. Kenapa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat, lembaran itu sudah kering. Kita hanya menjalaninya dengan minta tolong sama Allah Jalla Jalla. Makanya untuk beribadah sama Allah dan selalu dekat sama Allah. Anda dengar seorang syekh cerita, ada seorang di PHK, akhirnya dia cari kerjaan di Saudi sana. Dia cari kerjaan, dia punya sohib mungkin di kantor ini, ya dia cari bantuan. Suatu hari dia ketemu, udah 3 bulan nih dia nggak kerja, datang ke rumah syekh. Ditanya sama syekh, antum gimana? Kok wajahnya antum masih kelihatan lah, orang kalau sedang sedih kelihatan. Antum coba lihat sebelah antum, mungkin punya utang apa, kelihatan wajahnya. Nah, akhirnya syekh tanya, gimana? Iya syekh, ana
lagi minta tolong sama fulan, ana sudah telepon fulan, tapi katanya pekan depan sampai sekarang sih belum ada jawaban. Tapi insya Allah mudah-mudahan lah Syekh. Kata dia. Apa kata Syekh? Antum belum coba minta sama Allah. Ketika kita punya musibah, yang kita ingat kenalan kita. Oh, sepertinya fulan bisa bantuin kita. Fulan bisa bantuin kita. Aina Allah? Di mana Allah? Coba, kata Syekh, antum sholat malam. Antum minta sama Allah. Lampiaskan apa yang ada dalam hati antum sama Allah. Biar Allah dengar. Allah tuh mengatakan, ud'uni astajib lakum. Minta sama Allah. Orang ini, iya ya. Kita tuh kadang-kadang jamaah kalau minta tolong sama fulan, telepon sama fulan, datang ke rumahnya, diem di depan pintunya. Oh, nggak ada, fulan keluar kota. Ditungguin, dicari tuh fulan. Karena kita berharap fulan yang bisa bantuin kita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Yang bertakwa sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Akhirnya orang ini sholat malam. Dapat 3 hari, datang ke rumah Syekh. Syekh, lihat, antum datang dengan wajah yang berbeda dari 3 hari yang lalu. Iya Syekh, ana malam itu sholat Syekh, ana minta sama Allah, terus ana sholat. Keesokan harinya subhanallah, ana jalan keluar dari rumah, naik mobil mau cari kerjaan. Ana lewat sebuah kantor, ana nggak pernah berpikir untuk mencari lowongan kerja di sana. Kenapa? Karena nggak ada yang kenal. Orang kan biasanya cari kenalan. Kok hati ana ngeretek? Coba ya, mungkin di sini ada lowongan kerja. Ana datang. Assalamualaikum, ana tanya, kata dia, ana fulan bin fulan gitu kan, ana bawa lamaran kerja dia. Mungkin ana bisa, oh antum temui atasan, kata dia. Temuin, karena memang katanya ada kerjaan yang lagi kosong. Katanya. Naik ke atas. Nggak kenal jamaah. Sama orang, sama bosnya nggak kenal. Datang, assalamualaikum, ngobrol bentar, katanya. Oh iya subhanallah, kata bosnya ini katakan, alhamdulillah ada 3 kerjaan kosong. Antum tinggal pilih mau yang mana. Allah tuh yang memiliki hati semua manusia. Allah tuh yang bisa menggerakkan semua yang ada di muka bumi. Tapi kadang-kala kita terakhir baru ke Allah. Terakhir baru ingat sama Allah. Maka antum kalau merasa hamba Allah dan ingin hidup berbahagia, ridholah sama Allah. Terus antum cari Allah apapun yang terjadi. Kalau kita punya kenalan, orang itu jam 12 malam udah tutup rumahnya, nggak bisa antum minta sama dia. Jam 3 malam nggak bisa, jam 6 nggak bisa. Oh harus di kantor jam kerja. Jam berapa jam kerjanya? Jam 7, nggak bisa ketemu jam 7. Tunggu, nanti ada waktunya jam 11. Tapi sama Allah 24 jam. Dimanapun antum berada, antum mengadakan tangan mengatakan, ya Allah, ya Allah. Allah kasih semua. Maka jamaah rahimakumullah, ridholah dengan apa yang Allah takdirkan. Ridholah dengan agama Allah, ridholah dengan Nabi Muhammad SAW. Berjalanlah dalam kehidupan ini menuju ke surga Allah dengan meminta bantuan dari Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan jamaah. Apabila benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Mana panitianya? Ustadz Iqbal mana? Anak kok ditinggal sendirian di sini? Ustadz Iqbal, masya Allah, wainakum? Khalas intahayna? Soal jawab. Nah, masya Allah, pertanyaan pakai HP sekarang jemaah. Anak kerja di hotel. Anak berencana mau keluar karena ada syubhat di hotel. Hotel jual alkohol di restoran. Alkohol buat bersihkan luka. Iya, khomer ini kan. Iya.
Tapi kalau anak keluar, anak khawatir dakwah yang selama ini anak hidupkan di masjid hotel tersebut hilang. Soalnya DKM dari hotel tersebut, soalnya DKM-nya dari hotel tersebut. Padahal masjidnya punya hotel tersebut sudah ada kajian rutin Ustadz Salaf. Bagian anak di accounting bukan di restoran. Tapi secara nggak langsung gaji anak kan bercampur dengan hasil jualan alkohol di hotel tersebut. Keputusan mana yang lebih hasan Ustaz? Anak keluar dan meninggalkan dakwah di masjid hotel tadi atau bertahan di hotel yang keadaan yang seperti ini? Nah, antum pilihannya dua. Kalau antum milih bertahan di hotel tersebut, maka siapkan amalan yang cukup untuk ditimbang nanti pada hari kiamat. Karena Allah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang amalan kebajikan lebih banyak dari keburukan, artinya dia berada di sana ada manfaat yang dia berikan. Dia bukan hanya cari makan. Mungkin dia berkata, anak keluar bisa, tapi yang anak beratkan bukan gaji anak. Yang anak beratkan bukan uang yang anak dapat dari sana, tapi yang anak beratkan dakwah yang di sana ditakutkan mati. Kalau memang keberadaan dia di sana memberikan manfaat, mudah-mudahan nanti ditimbang pada hari kiamat akan jadi berat, pemberat buat amalan antum. Tapi kalau antum ke sana cuma cari makan, ahsan keluar. Kalau keberadaan antum cuma cari makan, di sana antum tiap hari melihat Homer di sana dilihat. Tapi walaupun dia sebenarnya alhamdulillah dia bukan di bagian yang berurusan dengan Homer secara langsung, mudah-mudahan nggak ada masalah. Antum bertahan di sana dan banyak amal kebajikan di tempat itu, mudah-mudahan kelak ya Homer itu bisa dihilangkan. Ana masih bingung juga, Jen. Kenapa sih Homer masih dijual? Apakah Homer membuat orang jadi waras? Homer itu menghilangkan akal. Tapi kenapa masih dijual? Dan bahkan syarat hotel bintang 5 itu kalau nggak salah harus ada seperti itu. Alhamdulillah. Tapi insya Allah Banyuwangi kan hotel syariat, katanya wisata syariat. Insya Allah ke depan nggak ada lagi Homer. Insya Allah kita doakan. Amin. Nah, barakallahu fikum. Baik, itu kayaknya pertanyaan pertama dan yang terakhir. Kayaknya antum pada lapar semuanya. Ustaz Iqbal, ana ditinggal lagi sama antum mau kemana ninggalin ana? Baik, ana kira ana cukupkan di sini jamaah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi apabila ada yang salah dan kurang berkenan, mohon maaf. Itu karena kebodohan ana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.